Terima kasih atas supportnya. Jika belum, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga dijumpai dalam video kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan sukses hendaknya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebelum kita lanjutkan pada pembahasan kali ini, marilah kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan demonstrasi dalam pengembangan masyarakat, yaitu dalam pendekatan sistem dalam pengembangan masyarakat. Kalau mendengar kata demonstrasi, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah banyaknya masyarakat yang beraksi di jalanan, berbagai tindakan anarkis, perusakan terhadap bangunan, atau retorika yang berkumandang dari kejauhan sehingga memunculkan semangat dan rasa perjuangan untuk membatalkan suatu kebijakan ataupun menerima suatu kebijakan. Barangkali hal demikian sering terlintas dalam pikiran kita mendengar kata demonstrasi, yaitu unjuk rasa, mengekspresikan rasa, baik itu rasa senang ataupun rasa tidak senang. Berarti di sana ketika ada rasa tidak senang ataupun ada rasa tidak setuju dengan pendapat pemerintah misalkan, unjuk rasa ini berarti menunjukkan ada ekspresi jiwa penolakan terhadap bahwa program tersebut ataupun kebijakan tersebut tidak cocok. Nah, itu sementara yang dipahami sebagian dari kita tentang kata-kata demonstrasi. Nah, ayo kita sama-sama memahami makna demonstrasi itu. Apa saja makna demonstrasi itu? Di sini ada beberapa kata yang saya sudah rangkum. Makna dari demonstrasi itu adalah menyampaikan rasa. Setiap orang yang menyampaikan rasa kemudian menggerakkan sebuah komunitas ataupun kelompok, baik itu rasanya tadi kesenangan, rasa kepercayaan, mosi tidak percaya tentang suatu kebijakan, maka dia dikatakan mendemonstrasikan rasanya, mengungkapkan rasanya, agar penerima kebijakan ataupun pembuat kebijakan menerima pesan yang disampaikan melalui aksi demonstrasi tersebut. Nah, dalam kata lain, selain menyampaikan rasa, ada dalam bentuk menyajikan. Nah, barangkali di tengah demonstrasi itu kita lihat ada berbagai atraksi-atraksi seperti teatrikal atau drama-drama yang itu tujuannya disajikan agar pesannya sampai kepada masyarakat luas dan kepada pemerintah. Nah, selain kata menyajikan, ada kata menunjukkan. Demonstrasi itu juga menunjukkan, mengekspresikan, memperagakan, atau mempertontonkan, dan ada lagi memperlihatkan. Nah, semua kata ini mengandung makna yang sama, bahwa demonstrasi itu manifestasi jiwa dalam melihat lingkungan. Ketika lingkungan kita lihat ada kebijakan yang cocok atau ada kebijakan yang tidak cocok, muncul pikiran, dan pikiran itu harus diekspresikan. Ekspresi itu adalah manifestasi jiwa. Ketika dia sudah disampaikan dalam bentuk gambaran, dalam bentuk tontonan, dalam bentuk penyajian yang inklusif, maka
dia dikatakan mendemonstrasikan apa yang dia rasakan, apa yang menjadi buah pikirannya. Bahkan dalam contoh kehidupan sehari-hari kita, sebagian tutorial yang ada di YouTube itu mendemonstrasikan kepada kita, memperlihatkan kepada kita, mempertontonkan kepada kita cara mengupdate program di laptop, cara memperbaiki laptop yang loadingnya lama, cara membuat kue, cara memperbaiki handphone, macam-macam caranya itu. Nah, cara ataupun langkah-langkah itu yang sebagian di YouTube berisi itu bermakna mendemonstrasikan apa yang menjadi persoalan. Nah, sekarang kita pahami makna pendekatan demonstrasi dalam pengembangan masyarakat. Makna pendekatan demonstrasi dalam pengembangan masyarakat adalah metode untuk menyajikan dan memperagakan proses pembangunan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memperjelas pengertian atau untuk memperlihatkan dan memberikan gambaran bagaimana melakukan sesuatu kepada masyarakat lain. Nah, ini maksudnya adalah bahwa pendekatan demonstrasi dalam pengembangan masyarakat itu memperlihatkan metode pembangunan yang telah berhasil di masyarakat lain yang telah mencobanya. Selain memperlihatkan metode dan prosesnya, juga memperlihatkan hasil yang telah dicapai oleh masyarakat yang telah menggunakan proses pembangunan tersebut. Sehingga dengan memperlihatkan metode ini, masyarakat ikut tergerak, ikut termotivasi, ikut melaksanakan program itu dengan sukarela dan dengan penuh keyakinan. Selain itu, biasanya metode demonstrasi ini dalam pengembangan masyarakat itu digunakan oleh para pebisnis dalam mengembangkan bisnisnya, yaitu pendekatan demonstrasi dalam pengembangan dirinya, pengembangan bisnisnya. Contoh, ada kadang-kadang seorang pebisnis itu menyampaikan bahwa si A telah berhasil mencapai targetnya dalam bisnis ini dengan langkah-langkah dan proses-proses pencapaiannya seperti ini. Sehingga dalam seminar-seminar bisnisnya diuraikan contoh-contoh orang yang telah berhasil menjalankan program bisnisnya ini, contoh orang yang telah mencapai target yang tinggi dalam proses pencapaian bisnis ini. Nah, itu sering digunakan oleh orang-orang yang memulai bisnisnya dalam misalkan multi level marketing atau yang sejenisnya yang lain. Nah, kalau dalam makna pendekatan demonstrasi dalam pengembangan masyarakat, hal itu ditarik kembali bahwa sudah adakah masyarakat yang telah menggunakan program pembangunan seperti ini atau proses pembangunan seperti ini. Jika sudah dan itu digambarkan dan ditarik kembali kepada masyarakat yang belum menggunakan, sehingga mereka memperoleh gambaran bagaimana cara program ini dilakukan, sehingga tujuan akhirnya jelas pasti hasil yang ingin dicapai. Nah, tujuan pendekatan demonstrasi ini dalam pengembangan masyarakat, pertama, agar masyarakat itu mampu memahami dan mendapatkan ilustrasi langsung tentang pembangunan. Nah, misalnya proses penyadaran dan perencanaan, proses pelaksanaan sampai proses evaluasi. Nah, semua itu harus digambarkan sehingga masyarakat itu jelas apa program yang akan dijalankan, bagaimana program itu dijalankan. Selanjutnya, proses pendekatan demonstrasi itu pasti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya antara lain, pertama, memulai pendekatan demonstrasi itu dengan melakukan
kegiatan yang merangsang masyarakat untuk berpikir. Ini contohnya bisa memulai pertanyaan-pertanyaan yang mendorong keingintahuan masyarakat tentang proses demonstrasi tersebut. Nah, ini langkah-langkah memulai proses demonstrasi itu. Kemudian menciptakan suasana yang menyejukkan, aman, damai. Jangan menciptakan suasana yang keruh, sehingga para fasilitator tidak berguna untuk menciptakan suasana yang keruh kesah tersebut. Harus menciptakan suasana yang adem. Kemudian meyakini masyarakat mengikuti proses demonstrasi dengan melihat reaksi masyarakat tadi. Ini mengapa perlu dalam langkah-langkah proses pendekatan demonstrasi itu meyakinkan diri sendiri bahwa masyarakat itu pasti mengikuti proses demonstrasi. Dengan yakinnya diri sendiri tersebut, sehingga proses selanjutnya mendorong semangat kepada diri fasilitator untuk terus mengerjakan dan mempresentasikan atau mempertontonkan hal-hal yang perlu diperlihatkan untuk proses pembangunan yang akan dijalankan. Kemudian yang terakhir yaitu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk aktif memikirkan lebih lanjut sesuai dengan apa yang dilihat dari proses demonstrasi yang telah dijalankan. Kemudian ada kelebihan pendekatan demonstrasi ini. Kelebihannya adalah membuat program pembangunan menjadi lebih jelas dan konkret, sehingga menghindari verbalisme atau pemahaman secara kata-kata atau kalimat yang tidak menguntungkan bagi program pengembangan masyarakat itu sendiri. Kemudian membantu masyarakat memahami dengan jelas dan rinci tentang program pembangunan yang akan dijalankan. Selanjutnya yang ketiga, pendekatan demonstrasi memberikan peran aktif masyarakat sehingga mendorong terbentuknya partisipasi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terakhir, masyarakat dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan dan mencoba melakukannya sendiri. Selain kelebihan, juga ada kekurangan pendekatan demonstrasi. Kekurangannya adalah pendekatan ini memerlukan keterampilan fasilitator secara khusus, karena tanpa ditunjang dengan hal tersebut, pelaksanaan demonstrasi tidak efektif. Jelas bahwa fasilitator harus memiliki keahlian khusus dalam menjalankan pendekatan demonstrasi secara aktif. Kemudian fasilitas seperti peralatan, tempat, biaya yang memadai tidak selalu tersedia. Nah, ini yang perlu. Ketika fasilitas, pembiayaan dan lainnya tidak tersedia, maka pendekatan demonstrasi ini sulit dilakukan. Kemudian demonstrasi memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang, di samping memerlukan waktu yang cukup panjang. Jelas bahwa proses pendekatan demonstrasi ini tidak hanya saja sebagai penjelasan teori, tetapi teori juga dijelaskan secara gambaran, bisa visual, bisa dalam bentuk ilustrasi-ilustrasi lainnya. Kemudian yang terakhir, kekurangannya adalah pendekatan demonstrasi perlu mengkombinasikan dengan metode lain sehingga dapat saling melengkapi. Nah, sama juga dengan metode yang lain, bahwa antara satu metode pengembangan masyarakat dengan metode pengembangan masyarakat yang lainnya, mereka harus saling berkolaborasi. Nah, demikianlah pendekatan demonstrasi dalam pengembangan masyarakat yang kita bahas pada hari ini. Semoga penjelasan tadi memberikan manfaat yang lebih bagus dan pemahaman yang lebih mudah dimengerti. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.